Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 15 April 2025. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Lukas 22 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-13. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan pada pagi yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan kepada kami, bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan pada pagi ini boleh menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi pada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka bergembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Kemudian tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus mengutus Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan
atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mereka pun berangkat dan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin, firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Sudah Dekat. Marekekmo. Menjelang perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah di kalangan bangsa Yahudi, ada sekelompok orang bukannya sibuk mempersiapkan perayaan, justru sedang galau, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, karena sedang mencari jalan membunuh Yesus. Pada satu sisi dapat saja membunuh Yesus, tetapi pada sisi lain takut kepada orang banyak yang semakin bertambah mengikut Yesus, karena akan mendatangkan kekacauan. Iblis menemukan kesempatan, tidak pakai lama. Yudas menemui pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama gembira dan Yudas juga gembira menerima uang. Peristiwa penyerahan Yesus oleh Yudas, orang murid Yesus, kepada pemimpin agama Yahudi menyebabkan Yudas Iskariot yang selama ini dekat dengan guru berubah menjadi perpisahan selama-lamanya. Yudas Iskariot kehilangan semuanya dan akhirnya dikisahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Hidup yang digoda iblis dan keputusan untuk mengikutinya berujung pada kehancuran. Yesus tahu bahwa waktunya sudah menjelang perpisahan dengan murid-muridnya untuk menjalani misi Allah di dunia ini. Ia meminta murid-murid untuk mempersiapkan Paskah. Yesus memberikan petunjuk yang diikuti murid-murid, dan demikian terjadi. Sang guru yang sampai pada masa-masa akhir kebersamaan dengan murid-murid memberikan pendampingan yang sangat penting. Karena itu, Yesus merayakan Paskah hanya dengan 12 muridnya. Yesus memanfaatkan kebersamaan ini untuk menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang ditempuhnya, sekaligus meneguhkan murid-muridnya. Yesus mengalami perpisahan dengan murid-muridnya melalui suatu momen yang tidak terlupakan, yang baru disadari murid-muridnya ketika menerima berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Dalam hidup sehari-hari, banyak hal yang sering tidak dimengerti. Tapi satu hal yang diperlukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang terus bekerja atas iman kita kepadanya, lalu menyatakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu,
memampukan kami semua yang mendengarkan, dan memampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat semuanya itu, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya dan boleh memperoleh anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka agar senantiasa mengucap syukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya, anugerahi kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia-usia indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapa di dalam surga, pagi ini kami berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan, di mana jemaat-Mu, jemaat Bogor, pada tanggal 18 sampai 20 kami berencana mau merayakan Paskah di Villa Berkat di Puncak Tuhan. Mari Tuhan berkati rencana kami semua ini. Berkati seluruh panitia untuk boleh bekerja dengan baik. Anugerahi kami hikmat bagi kami seluruh panitia sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan lewat Paskah yang kami adakan ini Tuhan, boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.